Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Taruni Triani dengan NIM 2211041022 dari kelas 1B PG PAUD, STA Negeri Empu Kuturan Singaraja. Adapun pokok pembahasan materi yang akan saya bahas, yang pertama yaitu kelembagaan pendidikan anak usia dini, yang kedua pengaturan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, yang ketiga layanan pendidikan anak usia dini berkebutuhan khusus. Yang pertama, kelembagaan pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum memasuki pendidikan dasar, yang merupakan suatu pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir. Melalui pembinaan rangsangan pendidikan untuk anak usia 4-5 tahun. Melalui perkembangan atau pertumbuhan jasmani, rohani anak agar memiliki kesiapan pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal maupun informal dan non-formal. Lembaga dalam jenjang pendidikan anak usia dini. Kelompok bermain atau KB. Yang kedua ada taman kanak-kanak atau TK. Yang ketiga ada TPA atau tempat penitipan anak. Pertama, kelompok bermain. Kelompok bermain adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi anak usia dini sampai dengan usia 4 tahun. Kedua, ada taman kanak-kanak atau TK. TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dini usia 4 tahun sampai dengan usia 6 tahun. TK dibagi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok A dan juga kelompok B. Kelompok A yang terdiri dari usia 4-5 tahun, sedangkan kelompok B terdiri dari usia 5-6 tahun. Yang ketiga ada TPA atau tempat penitipan anak. TPA merupakan jenjang PAUD yang memiliki wahana pendidikan bagi kesejahteraan anak, di mana TPA berfungsi sebagai tempat penitipan anak ketika orang tua atau wali dari anak tidak bisa menjaga anak, maka dititipkan kepada tempat penitipan anak. Yang kedua, pengaturan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Pengaturan penyelenggara pendidikan anak usia dini. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa PAUD merupakan suatu pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui stimulasi pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan belajar dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Masa usia dini adalah masa emas perkembangan anak di mana semua aspek perkembangan dapat dengan mudah distimulasi. Periode emas ini hanya berlangsung 1 kali sepanjang rentang kehidupan manusia. Oleh karena itu, pada masa usia dini perlu dilakukan upaya pengembangan penyeluruhan yang melibatkan aspek pengasuhan, kesehatan, pendidikan, dan juga perlindungan. Yang ketiga, layanan pendidikan anak usia dini berkebutuhan khusus. Pendidikan adalah salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan dapat diperoleh melalui pendidikan secara formal, secara non-formal, ataupun secara informal. Peran sekolah sangat penting. Selain menjadi wahana untuk mencari ilmu pengetahuan, sekolah menjadi tempat mencari bekal keterampilan hidup yang diharapkan dan bermanfaat di masyarakat. Di sekolah, anak dibimbing untuk bersosialisasi dengan teman dan guru. Tak hanya itu, ternyata program pengenalan sekolah atau PLS juga memberikan pengetahuan pada anak tentang lingkungan sekolah, keberadaan sekolah yang tidak hanya dirasakan oleh anak normal lainnya.
melainkan bermanfaat juga bagi anak yang berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan dalam berinteraksi dengan orang lain. Maka, anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak dalam memperoleh suatu layanan pendidikan yang sama dengan anak normal. Hal tersebut terdapat pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 tentang hak dan kewajiban warga negara. Bagaimana setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Menurut Sabra tahun 2010 dalam Ratnasari 2013, pada umumnya anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan pendidikan yang berbeda dengan anak-anak normal lainnya. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009, pemerintah mencetuskan pendidikan inklusi sebagai sistem layanan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak normal lainnya di sekolah yang sama menurut Widya Stuti tahun 2010. Nah, sekolah inklusi adalah sekolah reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan anak yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pada satu kesatuan yang sistematik, menurut Ilahi tahun 2013 halaman 25, di Indonesia implementasi penyelenggara pendidikan inklusi terdapat pada Peraturan Pemerintah Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi, yaitu pemerintah, daerah, kabupaten, atau kota wajib menunjukkan minimal satu sekolah per levelan pendidikan yang harus menyelenggarakan pendidikan inklusi di setiap kecamatan. Nah, adapun implikasi pendidikan inklusi menurut Hidayat tahun 2010, yaitu setiap siswa berhak atas pendidikan dalam kelompok sebaya. Yang kedua, setiap siswa diberikan perlakuan yang adil. Yang ketiga, komunitas mampu bertindak sebagai pelindung dan pendamping ABK atau anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, setiap siswa diberikan perhatian dan dukungan yang tepat. Orang tua dilibatkan dalam proses pembelajaran. Yang keenam, program pendidikan ditawarkan kepada setiap siswa. Baik, sekian penyampaian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.